Tapi apapun teman-teman tetap perlu mempelajari begitu. Kira-kira modul ajar itu isinya apa saja, kemudian kira-kira bentuknya seperti apa dan seterusnya. Nah, nanti saya minta tolong untuk kelompok yang bertugas di minggu depan, jangan lupa eh, minimal ada teknis penyusunan dan juga contoh konkretnya. Begitupun teman-teman yang lain yang sebagai audiens juga saya minta punya pegangan ya, punya apa namanya modul ajar sendiri sehingga nanti teman-teman ketika praktik itu teman-teman sudah punya modul ajar. Maksud saya teman-teman untuk besok juga yang audiens itu bisa minta ke kakak tingkat ataupun yang sekarang sudah mengajar di sekolah. Kemudian sekali lagi minggu depan kita luring. Nah, alangkah baiknya nanti teman-teman juga sudah mulai secara individu sudah mulai menyusun modul ajarnya sehingga minggu depan ada yang sudah mulai dikonsultasikan berkaitan dengan modul ajarnya. Nah, mungkin ada satu dua poin yang akan saya tambahkan berkaitan dengan modul ajar di minggu depan. Nah, kemudian 2 minggu lagi, artinya minggu depannya lagi, sudah ada modul ajar final yang teman-teman bisa gunakan untuk micro teaching dan juga itu kita klaim juga sebagai nilai UTS. Jadi nanti untuk UTS tidak ada tugas lagi ataupun bentuk pengisian soal-soal dan seterusnya, tetapi output modul ajar yang teman-teman susun itulah yang nanti kita klaim sebagai nilai UTS. Nah, nanti teman-teman misalnya kesulitan di dalam mencari apa namanya contoh modul ajar, mungkin nanti teman-teman bisa kontak saya, nanti akan saya kirimkan beberapa contoh modul ajar yang digunakan oleh sekolah begitu. Baik itu yang yang dipunyai oleh guru maupun yang sudah dimodifikasi oleh para mahasiswa yang sedang PKM untuk memperkaya preferensi teman-teman berkaitan dengan pembuatan modul ajar. Jadi itu teman-teman, jadi tugas saya sampai dengan sebelum micro teaching adalah mengantarkan teman-teman sampai dengan punya modul ajar. Oleh karena itu, minggu depan kita usahakan luring ya. Semoga nanti saya tidak ada kegiatan lain sehingga ya tadi kita bisa diskusi begitu untuk penyusunan modul ajarnya. Itu teman-teman pengantar dari saya berkaitan dengan perkuliahan hari ini. Sekali lagi nanti teman-teman silahkan untuk berdiskusi mandiri. Saya sekali lagi mohon maaf karena belum bisa mendampingi sampai akhir gitu. Kalau diceritakan saya ngapain aja nanti panjang begitu. Nanti kuliahnya selesai. Mungkin sebelum saya serahkan ke moderator ada pertanyaan teman-teman. Kalau tidak ada mungkin nanti Dayat dan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa japri ya atau misalnya kalau genting banget silahkan aja telepon begitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya serahkan ke moderator yang bertugas hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak Maulana. Sebelumnya izin off cam karena saya lagi nggak bisa on cam sebab laptop saya bermasalah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya DJ dari kelompok media pembelajaran selaku moderator pada sesi presentasi dari prinsip motivasi dalam belajar. Boleh untuk teman-teman dari kelompok yang bersangkutan dari kelompok 3, Tia, Atika, Zana, Alia, Cahya, Sapna, Marina, Nisa, siapa yang bakalan share screen?
Maaf, KJ, sebelumnya kelompok kita udah presentasi sebelumnya. Waktu itu record mandiri. Oh, tunggu sebentar. Oke, mohon maaf teman-teman. Ini baru dapat info. Kalau ternyata yang sekarang, kalau ternyata sekarang yang presentasi itu dari materi modul ajar Merdeka Mengajar dan Inovasi dalam Kegiatan Pembelajaran. Kelompok Cecil, Amanda Mahesa, Nabila Nurul, Syifa, Adib. Betul? Iya, Oke. betul. Sorry ya teman-teman ya. Oke, yang mau presentasi siapa? Panik offline. Gue. Oke, gue izin share screen ya. Oke, Man. Udah kelihatan belum? Udah. Boleh silakan dimulai yang Anda. Oke, izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maulana Amirul Adha SPD MPD dan Bu Dewi Nurmalasari SPD MPD, SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang modul ajar merdeka, modul ajar merdeka mengajar dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Di sini ada anggota kelompok dari kelompok 6 yaitu ada Adib, Cecil, Nabila, Syifa, saya sendiri Amanda, Mahesa, dan Nurul. Dan di sini ada 6 pokok pembahasan yang akan dibahas hari ini. Yang pertama itu pengertian modul ajar, yang kedua perbedaan struktur modul ajar, yang perbedaan struktur modul ajar kurikulum Merdeka Ajar, yang ketiga mengembangkan perbedaan struktur modul ajar kurikulum Merdeka Ajar, yang keempat, inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mengidentifikasi media pembelajaran elektronik. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pembelajaran learning digital platform. Untuk pengertian modul ajar akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada pembahasan pertama itu ada pengertian modul ajar merdeka. Modul ajar merdeka itu merupakan alat pembelajaran yang dirancang untuk mendukung penerapan kurikulum merdeka di Indonesia. Modul ini memberikan kebebasan kepada guru untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pada peserta didik. Dengan modul ini, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang inovatif dan juga kreatif. Selain itu, modul ajar juga dapat fungsi tidak hanya sebagai panduan saja, tapi juga sebagai sarana untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan. Dalam proses penyusunan, modul ajar mereka memiliki struktur yang jelas dan sistematis, mencakup tujuan pembelajaran, materi, metode pengajaran, dan evaluasi. Komponen seperti alokasi waktu, metode, serta alat pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pada minat siswa. Kemungkinan terjadinya pembelajaran lebih personal dan partisipasi.
Modul ini menekankan pentingnya refleksi setelah proses pembelajaran yang membantu siswa memahami apa yang telah dipelajari serta area mana yang masih perlu ditingkatkan. Dengan pendekatan ini, modul ajar mereka diharapkan dapat mengembangkan keterampilan pada abad ke-21 sebagai berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada perbedaan struktur modul ajar dan modul ajar kurikulum Merdeka Ajar. Jadi dalam mm, dalam kurikulum 2013 eh, ini tuh terdapat modul ajar dan juga kurikulum Merdeka dan juga RPP. Nah, di sini RPP itu tuh merupakan suatu rencana yang menggambarkan suatu proses pembelajaran dan juga pengelolaan yang bertujuan untuk memperoleh satu atau lebih dari keterampilan dasar yang ditentukan dalam standar isi kurikulum. Nah, RPP ini pada kurikulum Merdeka disebut juga sebagai modul ajar atau MA. Nah, mirip dengan RPP ini, modul ajar itu dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar kegiatan siswa, dan juga penilaian untuk melihat apakah tujuan pembelajaran siswa tersebut telah tercapai. Boleh di next. Nah, modul pendidikan ini tuh memuat komponen yang lebih komprehensif dibandingkan dengan RPP kurikulum 2013. Nah, di sini tuh ada dua jenis modul pendidikan dalam kurikulum ajar. Salah satunya itu adalah modul pendidikan umum tentang pendidikan dan nilainya yang merupakan proses pembelajaran khusus yang wajib bagi semua guru dari mata pelajaran. Nah, perbedaan RPP sendiri dengan modul ajar itu eh, di sini tuh terletak dari beberapa faktor termasuk terminologi yang digunakan. Jadi, jika istilah RPP masih digunakan pada kurikulum 2013, maka istilah tersebut tuh diubah menjadi modul ajar pada kurikulum Merdeka. Nah, di sini kurikulum Merdeka itu memiliki struktur yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kegiatan belajar utama, yaitu sebuah kegiatan rutin ataupun reguler yang mencakup kegiatan intrakurikuler. Nah, yang kedua itu proyek untuk memperkuat profil pelajar Pancasila. Jadi, dalam kurikulum mereka itu yang digunakan adalah jam pelajaran yang menggunakan sistem tahunan yang dimana itu sekolah diberikan kebebasan untuk mengatur alokasi waktu agar pencapaian jam pelajaran tersebut ini yang telah ditetapkan lebih mudah untuk terpenuhi. Boleh tolong di next. Nah, di sini ada menurut Fadil kalau capaian pembelajaran kurikulum 2013 itu tetap menggunakan istilah kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar. Nah, jadi sehingga kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi ke beberapa tahap, yaitu ada fase A, kelas 1 dan 2, fase B, kelas 3 dan 4, fase C, siswa kelas 5 dan 6, fase D, kelas 7, 8, 9, fase E, kelas 10, dan fase F-nya itu kelas 11 dan 12. Jadi selain itu meskipun penilaian dalam RPP kurikulum 2013 ini masih menggunakan penilaian yang formatif dan juga sumatif yang menilai kayak aspek kognitif, emosional, psikomotor siswa. Jadi digunakanlah ini penilaian kurikulum ajar yang menggunakan sistem penilaian kompetensi minimal dan juga ditambah dengan penilaian tentang peningkatan profil belajar Pancasila kayak gitu. Boleh tolong di next. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada mengembangkan perbedaan struktur modul ajar kurikulum Merdeka Ajar. Nah, jadi sebelum masuk ke cara pengembangannya itu, kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum terbaru yang diterapkan di Indonesia dengan tujuan memberikan fleksibilitas lebih kepada kepala sekolah dan memperkuat pengembangan karakter siswa melalui proyek-proyek yang mendukung profil belajar Pancasila. Nah, struktur kurikulum Merdeka itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kegiatan belajar utama dan yang kedua itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan belajar ini mencakup pembelajaran intrakurikuler yang diatur oleh mata pelajaran reguler dalam kurikulum Merdeka.
Nah, jam pelajaran atau JP itu ditetapkan menggunakan sistem tahunan yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengatur alokasi waktu secara fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, siswa akan terlihat dalam proyek-proyek yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan sosial, moral, serta nilai-nilai kebangsaan mereka. Nah, di sini ada perbedaan antara RPP dan modul ajar kurikulum merdeka. Yang pertama itu ada terminologi. eh, jadi dalam kurikulum merdeka itu RPP yang digunakan pada kurikulum 2013 diganti dengan modul ajar. Nah, modul ajar ini berfungsi juga seperti RPP sebenarnya, namun lebih disederhanakan, menyesuaikan dengan pendekatan kurikulum baru. Nah, sedang yang kedua itu capaian pembelajaran. Nah, pada kurikulum 2013 kan capaian pembelajarannya itu diukur berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka ini capaian pembelajaran itu disusun melalui fase-fase perkembangan siswa seperti yang tadi Ara sebutkan itu ada fase A sampai fase F, yaitu fase A itu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C itu kelas 5 dan 6, fase D kelas 7, 8, 9, fase E kelas 10, dan fase F kelas 11 dan 12. Yang ketiga itu ada penilaian. Jadi pada kurikulum 2013 itu penilaian itu dilakukan secara formatif dan sumatif yang mencakup aspek kognitif, emosional, dan psikomotor. Nah, sementara itu, kurikulum Merdeka itu menambahkan penilaian aspek profil pelajar Pancasila di samping kompetensi akademik dasar yang tadi, untuk memberikan gambaran lebih holistik tentang perkembangan siswanya. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama fleksibilitas dan dalam alokasi waktu. Jadi sekolah itu memiliki kebebasan mengatur jam pelajaran sesuai kebutuhan siswa. Jadi sehingga pembelajaran yang didapat itu lebih relevan dan personal. Nah, yang kedua itu penguatan nilai karakter. Untuk proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan karakter, nilai sosial dan moral yang penting untuk membangun bangsa. Nah, yang ketiga itu kelebihannya pendekatan yang lebih holistik. Nah, selain penilaian kognitif, kurikulum mereka juga menilai aspek karakter dan nilai-nilai Pancasila sehingga memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan siswa tersebut dalam pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada modul ajar yang lebih sederhana dengan mengganti RPP dengan modul ajar itu guru lebih mudah merancang pembelajaran yang fleksibel dan lebih tepat kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu implementasi yang membutuhkan penyesuaian. Jadi nggak semua sekolah atau guru itu siap dengan perubahan ini, terutama di sekolah-sekolah daerah yang minim akses pelatihan dan sumber dayanya. Nah, yang kedua itu tantangan dalam evaluasi proyek. Nah, menilai perkembangan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila ini bisa subjektif sehingga membutuhkan instrumen evaluasi yang jelas dan objektif. Nah, yang ketiga itu kesenjangan dalam fase pembelajaran. Jadi nggak semua siswa itu berada pada tingkat perkembangan yang sama dalam satu fase, yang dapat menimbulkan kesulitan dalam menyamakan capaian pembelajarannya. Dan yang terakhir itu beban administratif bagi guru. Jadi walaupun modul ajar lebih sederhana dari RPP, guru juga harus berpartisipasi dengan struktur baru yang memerlukan waktu dan tenaga menyiapkan materi dan penilaian. Jadi kurikulum mereka itu memberikan ruang untuk inovasi dan pembelajaran yang lebih kontekstual, tetapi tantangan dan implementasinya tuh harus diperhatikan agar dapat diterapkan secara adil dan merata. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, inovasi ini berarti mengubah suatu sistem dari sistem yang sudah ada, dari yang kurang baik menjadi sistem yang lebih baik.
Nah, pembelajaran di sisi lain ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan siswa tujuan yang ingin mereka capai. Lalu, inovasi pembelajaran ini adalah suatu proses pembelajaran bagi siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif dengan menerapkan pendekatan-pendekatan yang berbeda menjadi lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses belajar yang bermanfaat bagi siswa. Nah, inovasi pembelajaran ini adalah pengembangan dan penerapan ide, metode, atau teknologi baru yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Inovasi dalam pendidikan mempunyai banyak bentuk, termasuk penggunaan teknologi, pendekatan pengajaran baru, perubahan kurikulum, dan strategi penilaian yang lebih baik. Selanjutnya, ada manfaat inovasi pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, inovasi membantu menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif. Dengan pemanfaatan teknologi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan unsur kreatif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua ada pembelajaran yang lebih efektif. Nah, inovasi menciptakan metode pengajaran baru yang membuat transfer pengetahuan yang lebih efektif. Pendekatan yang lebih konseptual dan adaptif memungkinkan siswa untuk lebih memahami dan mengingat informasi tersebut. Lalu yang ketiga itu melayani gaya belajar, meningkatkan keterampilan abad ke-21. Nah, inovasi dalam pembelajaran seringkali berfokus pada pengembangan keterampilan pada abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan komunikasi. Nah, hal ini membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Lalu yang keempat itu ada melayani gaya belajar yang berbeda. Inovasi memungkinkan pendidik mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda. Nah, misalnya ini beberapa siswa tuh merespon lebih kuat dengan pembelajaran visual, sementara yang lain lebih menyukai pembelajaran dengan auditory dan kinestetik. Inovasi ini membuka peluang untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut. Lalu yang kelima itu mempromosikan pembelajaran jarak jauh. Inovasi khususnya ini di bidang teknologi telah membuka pintu terdapat pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran online. Hal ini akan memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Pertamanya ini bagi masyarakat di daerah terpencil atau dengan mobilitas terbatas. Lalu yang keenam itu meningkatkan efisiensi administrasi. Inovasi tidak terbatas pada pengalaman belajar siswa saja, namun juga dapat meningkatkan efisiensi administrasi lembaga pendidikan. Sistem manajemen pembelajaran, analisis data, dan otomatisasi administrasi dapat menghemat waktu dan sumber daya. Lalu yang ketujuh itu mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Inovasi ini membantu membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan relevan untuk memasuki dunia kerja dengan mengadaptasi kurikulum dan pendekatan pembelajaran terhadap perkembangan terkini. Lalu yang terakhir, delapan, meningkatkan evaluasi dan umpan balik. Nah, inovasi ini juga memungkinkan metode evaluasi yang lebih baik dan umpan balik yang lebih cepat ini. Pendekatan penilaian dan teknologi pembelajaran yang berbeda memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang kemajuan siswa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada keunggulan dalam menerapkan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada interaktif dan menarik. Jadi media pembelajaran yang inovatif seringkali dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif yang dapat memancing keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Nah, interaksi ini bisa berupa kuis, permainan edukatif, simulasi, ataupun kegiatan lain yang mendorong partisipasi aktif siswa.
Pembelajaran yang interaktif ini dapat membuat siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti materi karena mereka tidak hanya pasif menerima informasi tapi juga ikut berpartisipasi secara langsung. Nah, untuk keunggulan yang kedua yaitu adanya beragam jenis konten. Nah, salah satu kekuatan utama media pembelajaran modern adalah kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, audio, ataupun dengan video. Penggabungan ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik karena siswa dapat mempelajari materi melalui berbagai cara yang sesuai dengan preferensi belajar mereka. Misalnya itu, siswa yang cenderung belajar dengan baik melalui visual, maka dia tuh dapat manfaat dari gambar ataupun video. Nah, sementara siswa yang lebih suka belajar melalui pendengaran dapat memperoleh manfaat dari konten audio ataupun podcast. Nah, untuk keunggulan poin ketiga yaitu ada meningkatkan keterbukaan waktu dan tempat. Dengan adanya media pembelajaran digital, batasan fisik dan waktu dalam belajar dapat diminimalisir. Siswa ini tidak lagi harus berada di ruang kelas pada waktu tertentu untuk mendapatkan materi pelajaran. Mereka bisa mengakses materi kapan saja dan dari mana saja, selama mereka ini terhubung dengan internet. Dan ini sangat bermanfaat terutama dalam situasi pembelajaran jarak jauh, di mana siswa dapat menyesuaikan waktu belajar mereka dengan kebutuhan dan kesibukannya masing-masing. Selanjutnya, poin keempat yaitu ada personalisasi pembelajaran. Media pembelajaran memungkinkan adanya personalisasi, di mana materi atau pengalaman belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa itu sendiri. Beberapa platform ada yang menggunakan teknologi kerja seperti kecerdasan buatan AI untuk menganalisis kemajuan siswa dan menyajikan materi tambahan atau menyesuaikan kesulitan materi agar sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, ini berarti siswa yang memiliki kemampuan lebih cepat memahami dapat diberikan tantangan tambahan dan sedangkan yang membutuhkan lebih banyak waktu atau bantuan bisa mendapatkan penjelasan lebih rinci atau panduan khusus. Selanjutnya, poin kelima yaitu ada pengukuran kemajuan secara real time. Nah, platform pembelajaran digital seringkali dilengkapi dengan sistem pengukuran kemajuan siswa secara real time. Fitur ini memungkinkan pendidik untuk segera mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang disajikan, serta memberikan umpan balik yang cepat untuk perbaikan. Misalnya itu, jika seorang siswa tampak mengalami kesulitan dalam topik tertentu, guru nih bisa langsung dapat memberikan tambahan bimbingan. Dan begitu juga sebaliknya, jika siswa menunjukkan kemajuan yang cepat, mereka bisa diberikan materi yang lebih menantang. Sistem ini memungkinkan siswa untuk melihat perkembangan dirinya sendiri sehingga mereka dapat lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuannya. Poin keenam yaitu ada memfasilitasi kolaborasi. Media pembelajaran digital tidak hanya memfasilitasi pembelajaran individual, tapi juga sangat mendukung kolaborasi antara siswa. Nah, alat-alat seperti forum diskusi, chat group, terus juga proyek atau platform daring lainnya memungkinkan siswa ini bekerja sama, terus juga bisa bertukar ide dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Nah, proyek kolaboratif online juga dapat melatih keterampilan kerjasama dan kepemimpinan, di mana siswa harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kerjasama ini bisa dilakukan lintas wilayah geografis dan membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih luas. Selanjutnya, keunggulan yang ketujuh yaitu ada peningkatan retensi informasi. Jadi, bahwa ada penelitian menunjukkan bahwa retensi informasi ini lebih tinggi ketika siswa belajar melalui berbagai media seperti visual atau auditori dibandingkan hanya mengandalkan teks. Elemen multimedia seperti video dan audio mampu meningkatkan daya ingat karena siswa lebih mudah memahami dan mengasosiasikan informasi yang mereka terima melalui berbagai cara. Penggunaan gambar, grafik, ataupun animasi dapat membantu siswa untuk lebih memahami konsep yang kompleks dan selain itu, multimedia juga memungkinkan penyimpangan informasi yang lebih jelas dan detail. Untuk poin selanjutnya yaitu ada dukungan untuk beragam gaya pembelajaran.
Nah, setiap siswa pastinya ini memiliki gaya belajar yang berbeda, dan media pembelajaran inovatif memungkinkan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa siswa ini lebih mudah belajar melalui visual, sementara yang lain mungkin lebih responsif terhadap penjelasan lisan atau kegiatan fisik. Dengan media yang beragam seperti video, suara, teks, ataupun aktivitas interaktif lainnya, materi dapat disampaikan dengan cara yang memenuhi berbagai gaya belajar. Dan hal ini dapat membantu untuk meningkatkan peluang keberhasilan setiap siswa dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Untuk poin ke-9 dari keunggulan inovasi pembelajaran yaitu ada penggunaan teknologi terkini. Jadi media pembelajaran inovatif selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru, seperti penggunaan teknologi yaitu AR, terus juga VR ataupun AI semakin populer dalam dunia pendidikan. Nah, teknologi-teknologi ini mampu memperkaya pengalaman belajar dengan cara-cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Nah, penggunaan teknologi ini memungkinkan siswa untuk merasakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan praktis seperti menjelajahi lokasi-lokasi historis ataupun simulasi tanpa harus keluar dari ruang kelas. Nah, untuk AI ini bisa digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa secara individual. Dan keunggulan terakhir dari inovasi pembelajaran yaitu ada efisiensi administratif. Jadi di luar manfaat bagi siswa, nah di pembelajaran ini juga akan memberikan keuntungan bagi guru dan juga institusi pendidikan dengan meningkatkan efisiensi administratif. Tugas-tugas seperti penilaian, pelacakan kemajuan siswa, pengelolaan konten, dan distribusi materi dapat diotomatisasi, sehingga guru ini dapat lebih fokus pada pengajaran dan interaksi dengan siswa. Dan sistem manajemen pembelajaran seperti LMS biasanya sudah dilengkapi dengan berbagai alat otomatisasi ini dan memungkinkan guru untuk lebih mudah mengelola kelas, memberikan penilaian, dan melacak kemajuan siswa secara efisien. Boleh tolong di next? Boleh tolong di next? Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu identifikasi media pembelajaran elektronik. Media pembelajaran elektronik atau e-learning merupakan alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan teknologi digital dan internet. Selain itu, media elektronik ini juga memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, ataupun smartphone. Berikut ini merupakan beberapa jenis media pembelajaran elektronik. Yang pertama ada LMS atau Learning Management System. Sistem manajemen ini merupakan sistem manajemen pembelajaran yang digunakan untuk mengatur, melacak, dan mendistribusikan konten pembelajaran. Contohnya seperti yang sudah sering kita gunakan yaitu ada LMS UNJ dan juga Google Classroom. Yang kedua itu ada video pembelajaran. Jadi ini merupakan media video yang memberikan penjelasan materi secara visual dan juga audio. Video ini bisa diakses melalui platform seperti YouTube. Yang ketiga ada podcast. Ini merupakan rekaman audio yang berisi penjelasan ataupun diskusi terkait materi pelajaran yang dapat didengarkan secara fleksibel dan dimanapun. Yang keempat itu ada modul interaktif. Jadi ini tuh merupakan sebuah konten digital yang interaktif seperti kuis, simulasi, ataupun game edukasi yang dirancang untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Contohnya itu ada seperti Quizizz dan Kahoot. Next. Nah, selanjutnya itu ada kriteria media pembelajaran elektronik. Yang pertama ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Maksudnya itu adalah
media elektronik tersebut itu harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh gurunya ataupun dari modul belajar. Yang kedua itu ada kemudahan penggunaan atau user friendly, yang artinya media yang digunakan harus mudah diakses dan digunakan oleh semua pihak termasuk guru serta siswa. Yang ketiga itu ada ketersediaan sumber daya. Kita kita sebagai penyedia media pembelajaran elektronik juga harus memastikan perangkat yang dibutuhkan itu tersedia dan kompatibel dengan media pembelajaran tersebut. Misalnya, akses internet yang baik. Yang keempat, ada interaktif dan menarik. Media pembelajaran elektronik itu juga harus mampu membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, baik secara interaktif maupun visual. Dan yang terakhir itu dapat diukur. Maksudnya apa sih? Jadi media itu harus mampu menyediakan laporan atau data perkembangan dari siswa-siswa yang menggunakan media tersebut sehingga dapat diukur apakah media yang digunakan ini itu sudah efektif terhadap proses pembelajaran siswa. Seperti itu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pengertian pembelajaran learning digital platform. Pembelajaran learning digital platform sendiri menurut Eka Yuda Wibawa tahun 2021 adalah proses belajar mengajar secara daring yang menggunakan wadah atau platform digital. Sedangkan menurut Asidik dan Sumarni tahun 2020, pembelajaran digital platform adalah sebuah proses pembelajaran yang memanfaatkan program digital untuk menunjang jalannya pembelajaran. Jadi dapat dikatakan bahwa pembelajaran learning digital platform adalah sebuah proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring dengan menggunakan sebuah program software sebagai wadah untuk proses belajar mengajar. Boleh di next. Selanjutnya ada keunggulan. Pembelajaran learning digital platform menggunakan perkembangan teknologi sebagai penunjang yang mana memiliki 6 keunggulan. Yang pertama ada praktis dan fleksibel. Yang kedua ada pembelajaran siswa yang lebih interaktif. Yang ketiga aksesibilitas yang lebih baik. Yang keempat personalisasi pembelajaran. Yang kelima pemantauan kinerja yang lebih baik. Yang keenam mempersiapkan generasi yang terhubung dengan teknologi. Praktis dan fleksibel dimaksudkan yang mana dengan metode ini proses belajar mengajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan waktu yang lebih luas dan juga materi yang didapatkan pun juga lebih banyak. Yang kedua, pembelajaran siswa yang lebih interaktif, yang mana pendidikan yang pada awalnya hanya mendengarkan pengajaran dan ceramah yang dilakukan oleh para guru pada perkembangan teknologi seperti saat ini dapat digantikan, yang mana para murid dapat lebih berinteraksi dengan adanya video pengajaran, game edukatif, maupun diskusi secara online. Selanjutnya ada aksesibilitas yang lebih baik, yang mana pada perkembangan teknologi pada pendidikan saat ini dapat mempermudah akses kepada seluruh murid jika mereka terhubung ke internet. Dengan kemudahan akses tersebut dapat memberikan suatu peningkatan kualitas pendidikan, terutama kepada para murid yang tinggal di pelosok daerah. Yang selanjutnya ada personalisasi pembelajaran, yang mana metode digital learning platform sendiri merupakan metode yang lebih personal dalam pengajaran di mana semua materi, tata cara penyampaian, dan proses pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar para murid. Selanjutnya pemantauan kinerja yang lebih baik, yang mana media pelajar platform digital dapat fitur pengawasan dan pelaporan yang mana para guru dapat dimudahkan dalam proses evaluasi. Yang selanjutnya ada mempersiapkan generasi yang terhubung dengan teknologi, yang mana digital learning dapat menciptakan generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu menghadapi tantangan global yang semakin terintegrasi dengan teknologi. Boleh di next. Nah, selanjutnya pembelajaran digital learning sendiri juga memiliki banyak bentuk dengan metode-metode tertentu. Berikut ada 3 metode. Yang pertama ada blended learning, yang kedua learning, dan yang ketiga ada adaptive learning. Blended learning sendiri adalah dapat mengintegrasikan dan menggabungkan pembelajaran secara daring dan tatap muka secara bergantian, yang mana pendekatan ini memungkinkan adanya kombinasi interaksi
baik secara fisik maupun virtual, yang mana dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Yang kedua ada e-learning atau online learning, yang mana e-learning ini melibatkan pembelajaran sepenuhnya secara daring, materi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, dengan persyaratan para siswa ataupun guru dapat mengakses internet. Yang ketiga ada adaptive learning, yang mana menggunakan algoritma khusus untuk menyesuaikan rencana belajar dan materi berdasarkan kebutuhan individu peserta, sehingga setiap individu murid dapat belajar dengan lebih nyaman sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis-jenis media untuk pembelajaran digital learning sendiri ada 4 macam. Yang pertama learning management system atau LMS, yang kedua media informasi online, yang ketiga online meeting, yang keempat game edukasi. Seperti yang ada dijelaskan sebelumnya, LMS merupakan suatu program yang dapat menjadi sebuah wadah untuk proses belajar mengajar. Dalam LMS sendiri, seorang guru dapat memberikan materi dan juga penugasan sehingga para murid dapat belajar secara mandiri dan berlatih mandiri. Selain itu, platform ini juga memiliki fitur pengawasan sehingga para guru dapat lebih mudah untuk menilai kinerja dari para murid. Selanjutnya ada media informasi online, yang mana berbagai media baca seperti e-book, e-jurnal, ataupun video edukasi secara online dapat dijadikan sebagai bahan materi pembelajaran yang relevan. Selanjutnya ada online meeting, yang mana platform online meeting seperti saat ini ada Zoom, Google Meet, atau MS Teams dapat dijadikan sebuah platform media secara online di mana para guru dan murid dapat bertatap muka secara virtual dan dalam dunia maya, sehingga pembelajaran dapat dilakukan dimanapun tanpa batasan jarak. Yang terakhir ada game edukasi, yang mana platform game edukasi seperti Quizizz dan Kahoot dapat dijadikan sebuah inovasi, sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan membosankan. Media pembelajaran dengan games ini dapat dijadikan solusi pembelajaran menyenangkan karena para murid dapat menjawab berbagai pertanyaan seperti bermain game. Boleh di next. Uh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu yang terakhir ada kesimpulan. Kurikulum Merdeka ini memiliki modul ajar yang lebih konseptual dan fleksibel jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Jadi pengembangan kompetensi dan karakter siswa itu menjadi penekanan pada kurikulum ini. Struktur modul ajar ini memberikan pendidik kebebasan untuk menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa yang memungkinkan. eh, pendidik juga untuk membuat kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Inovasi seperti penggunaan media elektronik dan platform digital juga memungkinkan untuk siswa untuk mengembangkan keterampilan mereka sendiri. Hal ini juga dapat memperkaya pengalaman belajar dengan cara dan metode yang lebih luas, sehingga meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Nah, inovasi pembelajaran akan memberikan manfaat seperti peningkatan efisiensi pembelajaran, kegiatan belajar akan menjadi interaktif dan menarik. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Mungkin boleh langsung di take down dulu presentasinya. Oke, untuk teman-teman yang sudah menyimak, boleh kita buka langsung sesi tanya jawab untuk dua orang penanya pertama terlebih dahulu. Oke, ada Wiwit sama Cahaya. Boleh Wiwit perkenalkan diri sama asal kelompoknya dari mana? Izin bertanya, saya Wit Aulia dari kelompok 7. Menurut kelompok kalian, apakah dalam menerapkan inovasi dalam kegiatan pembelajaran bisa mengalami kegagalan? Dan mengapa penerapan inovasi dalam suatu sekolah sering mengalami kegagalan? Terima kasih.
Oke, terima kasih Wiwi atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Cahaya. Boleh sebut nama sama asal kelompok KM. Saya Cahaya Mustika Gandasari dari kelompok 3 izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan dan implementasi inovasi pembelajaran? Terima kasih. Oke, terima kasih Cahaya. Oke, untuk teman-teman yang presentasi kira-kira butuh waktu berapa menit untuk eh, berdiskusi? Mungkin butuh waktu 3 sampai 5 menit kali ya. Oke. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Wiwit. Tadi Wiwit nanya apakah dalam menerapkan inovasi dalam kegiatan pembelajaran bisa mengalami kegagalan dan mengapa penerapan inovasi dalam suatu sekolah ini sering mengalami kegagalan. Nah, menurut pendapat kelompok kami, dalam menerapkan inovasi dalam kegiatan pembelajaran tentunya bisa mengalami kegagalan. Hal ini memungkinkan jika ada kurangnya pemahaman dan pelatihan. Nah, guru dan tenaga pendidik mungkin tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk memahami atau mengimplementasikan inovasi baru. Hal ini bisa menyebabkan ketidaksiapan atau resistensi dalam menerapkannya. Terus kegagalan yang kedua itu bisa karena tidak ada evaluasi yang tepat. Nah, inovasi seringkali diterapkan tanpa evaluasi atau monitoring yang baik. Tanpa evaluasi yang berkelanjutan, sulit untuk mengetahui apakah inovasi ini akan berhasil atau gagal dan bagaimana cara memperbaikinya. Terus kegagalan yang ketiga bisa juga dengan eh, adanya ketidakadanya kesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Jadi inovasi yang diterapkan ini mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi dari sekolah sendiri ataupun siswanya, sehingga manfaatnya itu tidak bisa dirasakan secara optimal. Dan yang terakhir itu mungkin juga adanya keterbatasan sumber daya. Jadi sekolah mungkin tidak memiliki cukup fasilitas, teknologi ataupun dana yang diperlukan untuk mendukung inovasi tersebut. Jadi keterbatasan sumber daya ini juga menjadi salah satu faktor kegagalan dalam menerapkan inovasi. Begitu. Apakah sudah terjawab, Wiwit? Sudah, terima kasih Cecil. Sama-sama.
Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cahya. Tadi pertanyaannya itu bagaimana cara melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan dan implementasi inovasi pembelajaran. Jadi di sini menurut pendapat kelompok kami ada beberapa cara yang dapat digunakan. Nah, yang pertama itu menggunakan komunikasi yang efektif. Jadi di sini komunikasi yang digunakan itu harus terbuka dan juga transparan gitu mengenai tujuan, manfaat, dan proses dalam inovasi tersebut. Jadi di sini tuh harus melibatkan semua pihak juga dalam diskusi untuk mendapatkan masukan ataupun feedback gitu. Nah, yang kedua ini pelatihan dan pengembangan. Jadi di sini kita harus mengadakan mungkin pelatihan bagi guru dan juga staf sekolah lainnya gitu untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengimplementasikan inovasi tersebut. Kemudian juga melibatkan siswa dalam kegiatan pelatihan yang sesuai dengan kemampuan mereka juga. Nah, yang selanjutnya itu sosialisasi yang berkelanjutan. Jadi dengan melakukan sosialisasi secara berkala kepada semua pihak mengenai perkembangan inovasi dengan menggunakan mungkin misalnya media komunikasi gitu kayak mungkin rapat, buletin ataupun melalui medsos. Nah, kemudian yang selanjutnya itu memberdayakan siswa. Jadi di sini kita juga harus melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan inovasi. Nah, misalnya mungkin meminta siswa untuk memberikan masukan mengenai materi pembelajaran yang menarik ataupun mungkin metode pembelajaran yang mereka sukai kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu bekerja sama dengan orang tua. Jadi mungkin di sini tuh ada salah satu hal yang dapat eh, salah satu cara atau hal yang digunakan dalam mengatasi tersebut yaitu mungkin mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang inovatif. Nah, mungkin misalnya kayak mengundang orang tua untuk menjadi narasumber ataupun terlibat dalam proyek pembelajaran bersama peserta didik atau anak-anak. Nah, untuk Cahaya, apakah sudah cukup terjawab? Sudah, Tara, makasih. Nah, Oke, udah dua pertanyaan terjawab di sesi pertama. Mungkin ada dua pertanyaan kembali yang ingin bertanya di sesi kedua ini. Boleh raise hand? Bisa. Azra? Oke, boleh Anissa dulu. Perkenalkan diri sama asal kelompoknya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Anissa Sari dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana evaluasi dan asesmen terintegrasi dalam modul ajar Merdeka Mengajar? Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Selanjutnya dari Azra. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf belum bisa off-cam karena kameranya jadi error. Saya Azra dari kelompok 7 yang bertanya bagaimana guru dapat memodifikasi atau menyesuaikan modul ajar yang diambil dari platform Merdeka Mengajar untuk konteks lokal atau kebutuhan spesifik siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Anissa sama Azra udah bertanya. Boleh langsung diskusi dari teman-teman presentasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Azrah, yaitu bagaimana guru dapat memodifikasi atau menyesuaikan modul ajar yang diambil dari platform Merdeka Mengajar untuk konteks lokal atau kebutuhan spesifik siswa. Jadi, jawabannya itu, guru dapat memodifikasi modul ajar dari platform Merdeka Mengajar dengan menyesuaikan materi agar lebih relevan bagi siswa.
Pertama itu guru perlu mengenali karakteristik siswa seperti kemampuan dan minat untuk menyesuaikan materi dan strategi pembelajaran. Contoh-contoh dalam modul juga dapat diganti dengan situasi yang sedang terjadi agar lebih mudah dipahami. Selain itu, guru juga bisa dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi dan strategi pembelajaran seperti memperbanyak aktivitas kelompok atau mandiri sesuai dengan kebutuhan siswa. Elemen kearifan lokal juga dapat dimasukkan untuk memperkaya pembelajaran. Guru juga bisa memodifikasi penilaian sesuai dengan kemampuan siswa, menggunakan sumber daya lokal, serta menyesuaikan alokasi waktu berdasarkan ritme belajar siswa. Dengan modifikasi ini, modul ajar dapat lebih kontekstual dan efektif dalam mendukung pembelajaran yang relevan. Apakah sudah terjawab, Azrah? Ya, sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Pertanyaannya itu bagaimana evaluasi dan asesmen terintegrasi dalam modul ajar Merdeka Mengajar. Nah, jadi evaluasi dan asesmen dalam modul ajar Merdeka Mengajar itu terintegrasi melalui berbagai metode yang mendukung pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, asesmen formatif digunakan selama pembelajaran untuk memantau pemahaman siswa dan membantu guru untuk menyesuaikan pengajaran. Nah, selanjutnya itu ada asesmen sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian kompetensi. Nah, modul ini juga menekankan penilaian otentik seperti proyek atau presentasi yang mengukur aplikasi pengetahuan siswa dalam konteks nyata. Rubrik penilaian yang jelas disertakan untuk menilai berbagai aspek keterampilan siswa secara objektif. Nah, umpan balik keberlanjutan yang diberikan untuk membantu siswa itu memperbaiki pemahaman mereka. Nah, selain itu, asesmen dapat dibedakan sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri, dengan cara memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan dalam penilaian. Apakah sudah terjawab, Nisa? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Manda. Sama. Karena udah dijawab semua, dikembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelompok presentasi karena udah semua pertanyaan terjawab dan eh, arahan dari Pak Maul juga. Kalau misalnya saya boleh langsung live, terima kasih. Saya selaku perwakilan dari Pak Maul, selaku moderator juga, mengucapkan terima kasih dan cukup sekian ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.